Pertandingan penentu ini berlangsung sangat sengit. Sebab kedua tim tentu ingin lolos ke babak final dan memenangkan piala badminton bergengsi ini. Anthony Sinisuka Ginting menang melawan peringkat 2 BWF. Kento Momota dalam rubber game 21-13, 14-21, dan 21-12. Dengan lebih baik lagi hari ini dan bisa menyelesaikan match tanpa cedera dan bisa menyumbangkan 1 poin buat Indonesia. Ya pastinya tadi dari set pertama memang coba buat lebih nge-push dia sih, maksudnya bermain dalam strategi menyerang tapi lebih coba buat lebih sabar karena kan Momota sendiri nggak gampang buat dimatiin ya, jadi dapat poin sih, maksudnya kalau tadi di set kedua sih maksudnya lebih buru-buru karena kan mungkin dari posisi pengaruh angin juga pengaruh, jadi lebih nggak leluasa gunain stroke sih di set kedua ya. Karena di set pertama kan saya mau ngelop, mau ngangkat sekencang apapun juga nggak out gitu. Kalau di kedua kan agak kontrol dikit, agak ragu-ragu dikit, kayak ini tanggung atau out ya, ini tanggung atau out gitu. Jadi malah jadi lebih enak bolanya ke Momotanya sih. Karena ya di set ketiga coba buat lebih sama kayak di set pertama sebelum interval tuh sebisa mungkin nggak dapat poin sebanyak mungkin dulu karena kan set pas pindah kan posisi courtnya lebih susah, jadi di situ lebih yakin lagi sih, maksudnya lebih sabar dan lebih yakin gunain strategi apa yang lebih tepat waktu di posisi menang angin di situ aja. Pada pertandingan kedua Muhammad Ahsan bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo mampu memenangkan pertandingan. Setelah bertarung sengit rubber game dengan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, Jonathan Christie sayangnya harus kalah dalam 2 set sekaligus saat meladeni Kenta Nishimoto. Sehingga skor sementara menjadi 2-1 untuk tim Indonesia. Pertama pasti saya mengucap syukur alhamdulillah udah bisa ngelewatin partai krusial ini ya. Dan alhamdulillah kita bisa nyumbangin poin. Buat permain tadi emang kita juga cukup tertekan ya dari awal, saya rasa dari awal sampai akhir. Tapi kita bagaimana caranya bisa bangkit lagi ya. Dan alhamdulillah kita di poin-poin terakhir bisa menang. Pastinya kita bermain menyerang ya, karena hari ini lapangan lebih berangin, apalagi di set ketiga setelah pindah tempat itu kita semakin tertekan ya, karena kita kalah angin, jadi makin harus benar-benar nyerang sih. Kalau kita diserang udah pasti tembusnya. Tadi sempat tertinggal 7-17 dan bisa menyamakan akhirnya menang, itu titik baliknya di mana, Vin? Apa yang terjadi waktu itu? Apa yang dirubah atau apa? Mungkin coba dari servis ya, ganggu dari servisnya kan, mungkin mereka nyaman dengan servis kita, mungkin ya namanya mencoba ya nggak ada salahnya, tapi alhamdulillah berhasil juga. Kemenangan harus lebih percaya diri ya, tapi masih banyak yang harus diperbaiki, apalagi hari ini saya rasa saya pribadi bermain kurang tidak dalam permainan terbaik loh. Sama-sama ya, kita udah harus sama-sama saling menenangin ya, soalnya kan Kevin juga harus ingatin saya juga harus ingatin Kevin. Jadi mungkin posisinya beda, kalau pertama kita tuh agak menang angin jadi lebih nyaman buat menekan. Kalau set kedua memang kita benar-benar susah buat mendapat tekanan bola gitu, karena mereka bolanya udah menekan ke kita. Tak sampai di situ. Lagi-lagi Indonesia harus mengalami kekalahan ketika Fajar Alfian Rian Ardianto harus mengakui keunggulan Akira Koga Yuta Watanabe 21-4, 13-21 dan 21-13. Sehingga skor menjadi 2-2.
Di pertandingan terakhir Cesar Hiren Rustavito yang jadi harapan Indonesia berhasil mendulang kemenangan atas Kodai NARAOKA dengan 2 set sekaligus 21-17, 21-9. Dengan hasil ini Indonesia berhak melaju ke final Thomas Cup 2022 dan akan menghadapi India. Adapun final Piala Thomas 2022 antara Indonesia dan India dijadwalkan berlangsung pada Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Indonesia wajib memenangi laga tersebut untuk gelar juara Piala Thomas yang sebelumnya mereka raih pada edisi 2020 di Aarhus, Denmark.